Baik, di sini kita akan melakukan review untuk Tapo C310. Untuk Tapo C310 sendiri ini adalah CCTV IP kamera outdoor ya. Nah, karena dia outdoor, sudah pasti dia waterproof. Sini tingkatannya IP66, dia anti air dan juga anti petir ya. Nah, untuk pixelnya sendiri dikatakan dia 3 megapiksel high definition. Nah, untuk Tapo C310 ini adalah salah satu produk TP-Link untuk tapo kamera di outdoor. Oke. Nah, ini langsung kita unboxing aja ya. Ketika pertama kali Anda beli, lalu Anda unboxing, sini Anda akan mendapatkan ini terbalik. Nah, kameranya, lalu power adapter beserta ini ya, ini untuk pemasangannya sendiri atau pengaman untuk kameranya sendiri. Nah, nah ini juga ada bautnya ya untuk di dinding ya. Nah, kalau dulu untuk Tapo C310 nya sendiri, nah ini Tapo C310 nya. Nah, untuk Tapo C310 ini dia ini ada dua ya kabelnya, kabel untuk port power dan kabelan. Kalau Anda melihat seperti ini pasti akan ada kepikiran bahwa oh berarti dia pakai kabelan bisa PoE. Enggak, Tapo C310 itu tidak bisa PoE. Lalu untuk apa port LAN ini? Ini hanya untuk mengalirkan data internet. Seperti yang kita tahu untuk Tapo kamera atau IP kamera pada umumnya, dia itu bisa dikoneksikan ke WiFi via wireless ya. Nah, kalau misalkan untuk Tapo C310 karena dia outdoor, dia bisa dua, bisa via wireless atau bisa via kabelan. Kenapa seperti itu? Karena yang kita tahu sendiri untuk area outdoor itu banyak interferensi ataupun karena wifi-nya di luar apa di dalam, jadi kan harus ada dinding yang tebal keluar. Nah, kita gunakan kabelan ini untuk kestabilan jaringan datanya sendiri atau koneksinya. Nah, cuman akan kita lakukan testingnya sendiri ya. Kita akan atau setupnya kita akan lakukan setup itu via kabelan ya guys, jadi biar lebih stabil jaringan datanya. Nah, untuk Tapo sendiri bagaimana untuk merekamnya atau motion detection itu dia menggunakan SD card yang ada di bawah sini. Nah, kenapa dia di bawah? Satu, karena kalau untuk melindungi komponen SD card ini, karena dia di outdoor ya, jadi kan banyak sekali interferensi seperti cuaca atau takutnya supaya nggak terlalu cepat rusak ya, jadi dia nggak terlalu kena cuaca ekstrim. Langsung aja kita buka. Pasti sini kita butuh obeng ya. Sini ada dua baut, kita harus buka buat akses ke SD card-nya. Oke. Nah, bisa dilihat ya. Sini ada SD card, kalau kelihatan ya, ada slot SD card. Dan di bawah ini ada tombol kecil, itu untuk reset. Ya, bisa kelihatan. Nah, kita pakai ini. Ini tombol SD card. Dan di bawahnya ini adalah tombol resetnya. Jadi resetnya ini ditekan gini ya. Dengan kondisi unitnya menyala tentu saja. Misalkan kita butuh tekan seperti ini. Tekan sampai dia LED-nya berkedip gitu. Nah, untuk masukin SD card-nya sendiri, ini saya ada SD card, ini SanDisk 128 GB ya. Karena untuk Tapo C310 ini bisa untuk up to 128 GB. Nah, ini dimasukkan ke slotnya ini. Ditekan, jangan dicongkel ya, tapi ditekan. Jadi bisa pakai ini. Ini langsung masuk. Oh, ada pengamannya, bisa dilepas. Nah, ini tuh ya. Nah, ini bisa langsung masuk nih ya, lihat
Jadi ada pairnya ya. Jadi tidak perlu ibarat kata kalau mau dikeluarkan tidak perlu dicongkel karena itu akan rusak komponen di dalamnya. Ini kalau sudah begini tinggal kita tarik. Nah, kita lanjut aja untuk melakukan settingnya atau setupnya. Kita akan lakukan untuk melakukan setup Tapo C310 ini sendiri. Kita akan menggunakan koneksi internetnya via kabelan ya, via kabelan dan bukan wifi. Karena untuk outdoor sendiri kami sarankan menggunakan kabelan ya, karena kabelan sendiri itu dia lebih stabil ya, karena kalau untuk wifi pasti ada interferensi dan lain sebagainya ya. Untuk kalau ada yang bertanya untuk panjang kabel power adapter sendiri, panjang kabel power adapter itu kurang lebih sekitar 2 atau 3 meter ya, kurang lebih seperti itu. Jadi memang agak jauh. Oke, masukkan, kita dudukkan seperti ini ya biar kelihatan. Oke, ingat untuk kabelan ini atau port LAN ini bukan PoE tapi hanya untuk mengalirkan data. Oke, kita hubungkan. Lihat, nyala. Oh ya, kalau untuk ini lubang kecil ini bukan tombol reset ya. Selain menunggu dia booting, kita lihat ini. Ini tujuannya adalah mengamankan koneksi ini ya. Jadi kabelannya lebih aman supaya dia nggak kena air atau nggak kena petir atau nggak kena petir atau segala macamnya ya. Jadi lebih aman. Jadi masukkan seperti itu. Oh ya, untuk note satu lagi, adapun untuk Tapo C310 tidak bisa dipentil atau digerakkan secara otomatis atau secara manual via smartphone ya. Nggak bisa dia digerakkan secara otomatis via smartphone. Dia digerakkan secara manual. Nah, ini benar ada ya, ada sendinya, bisa ke atas, bisa ke samping juga bisa ya, bisa diputar, bisa ke atas gitu ya, jadi lebih enak ya. Tapi dia sudah misalnya ibarat kata di dinding, lalu Anda arahkan ke atas misal, ya sudah dia seperti ini, akan terus seperti ini. Nah, jika Anda menyala tadi kan LED-nya stabil ya. Kalau sudah LED-nya merah atau hijau berkedip seperti ini, itu tandanya Tapo siap untuk dikonfigurasikan. Bagaimana untuk mengkonfigurasikannya? Kita menggunakan Tapo app via smartphone atau iPhone. Lanjut kita ke setting via smartphone ya guys. Baik, sini akan kita lakukan setup Tapo C310 via Tapo app ya. Pasti yang pertama kita lakukan adalah kita buka Tapo app. Pastikan Tapo app ini Anda sudah masuk ke TP-Link ID Anda ya. Saat ini saya sudah masuk ke TP-Link ID saya. Nah, untuk menambahnya seperti biasa kita klik tombol ini. Oke. Lalu kita pilih kameras Tapo C310. Nah, sebelumnya hubungkan Tapo C310 Anda ke kabelan dari modem atau dari router di lokasi. Baik, kita kembali lagi ke Tapo C310 kita dengan posisi smartphone ya, dengan posisi smartphone kita belum pilih next yang tadi. Kita hubungkan kabelan dari modem atau dari router lokasi Anda atau dari switch juga bisa ya. Kita hubungkan aja. Oke, balik lagi ke smartphone. Oke, setelah Tapo C310-nya dihubungkan dengan kabelan, kita pilih Ethernet atau wired, lalu next. Oke, dia akan bilang pastikan Tapo C310 kita solid amber atau solid orange gitu ya. Lalu kalau sudah dipastikan, kita next. Nah, ini sedang mencari kamera kita. Proses ini tidak kurang lebih agak lama ya, jadi mohon ditunggu.
Oke, nah jika sudah terhubung, kita dipilih untuk ganti device name, kita dimin aja ya, atau juga bisa kita coba tes. Ini, misalnya kita tulis garasi misalnya, salah. Nah ini, next. Nah sebelumnya note juga, jika Anda merasa kesulitan atau ketika pada bagian sebelumnya Anda merasa susah pair atau susah ketemu taponya, pastikan tapo kamera Anda terhubung ke router di mana smartphone Anda juga terhubung ke WiFi yang sama. Jadi harus satu WiFi atau masuk ke satu jaringan network ya, jaringan WiFi. Cuman kalau misalnya Anda dipergunakan hanya di rumah, sebenarnya tidak ada masalah. Oke, lanjut kita ke next. Oke, setup selesai dan ada pilihan I want to connect wirelessly atau done for now. Karena kita sudah set sebagai kabelan, pakai kabelan ya, biar lebih stabil, kita done for now. Oke, sounds good. Ya, ini untuk tapoker, jika tertarik boleh dipilih, jika tidak ya skip. Ya, got it. Nah, ini akan diminta untuk insert SD card. Kayak yang kita pernah lihat sebelumnya, kan kita belum beritahukan gimana menghubungkan SD card ke taponya ya. Nah, ini kita skip dulu. Yang penting kita sudah masuk ke live view-nya. Sebentar. Oke. Ini introduction saja. Lihat. Nah, ini kita sudah masuk ke tapoker ya. Nah, itu ada motion detection. Ya. Nah, ini kita sudah masuk ke tapo kameranya ya. Kayak biasa, ini normal untuk tapo app-nya. Pilihannya cuman memang kita tidak ada pen tilt-nya. Oke. Nah, kita akan kasih tahu bagaimana kita menghubungkan SD card ke taponya. Bisa dilihat. Ini no micro SD card. Oke. Baik. Karena taponya ini sudah kita selesai setting, sudah bisa dilihat live view-nya. Nah, ini juga LED-nya sudah hijau stabil. Kita akan kasih tahu gimana sih cara masukin SD card ke tapo C310. Nah, ini agak perlu kita kasih tahu juga ya, karena banyak kendala di mana SD card-nya ini nggak bisa masuk atau susah keluar. Ini dicongkel. Nah, ini jangan ya, kita sarankan. Kita udah kasih tahu sebelumnya. Ini kalau kelihatan ya, tombol kecil ini itu tombol reset. Oke. SD card-nya sudah saya sediakan. Ini SanDisk 128 GB ya, kelihatan. Oke, kita masukkan posisi masuknya SD card dia seperti ini. Oke, lihat tulisan taponya masih seperti ini di atas. Kita masukkan. Nah, kalau misalnya Anda rasakan itu akan ada sedikit pair ya, jadi kita harus tekan. Bisa pakai obeng atau kuku ya, jika kuku Anda panjang. Nah ya, tadi agak berkedip ya. Untuk mengeluarkan SD card-nya pun sama, jangan dicongkel tapi ditekan ke dalam, dia keluar. Sesimpel itu ya. Oke, kita ulang lagi, hubungkan, dia berkedip. Nah, sudah. Sekarang baru kita pasang lagi. Oke, sudah. Oke, sudah seperti ini. Kita balik ke tapo app-nya. Baik, setelah kita masukkan SD card-nya, kita kembali ke tapo, kita buka lagi tapo app-nya. Oke, garasi. Nah, ini akan muncul notifikasi seperti ini. Micro SD card teridentifikasi. Nah, kita tuh the settings. Lihat. Ada micro SD card notifikasinya.
Kami sarankan setelah melakukan SD card, lakukan format terlebih dahulu. Cuman boleh juga langsung dihubungkan saja langsung SD card-nya, nggak usah di-forward juga nggak apa-apa, karena dia akan loop recording. Pastikan loop recording-nya aktif ya. Jadi jika misalkan ada rekaman baru, rekaman yang lama akan ditiban. Jadi biar akan terus keep recording. Oke, mungkin itu saja untuk review dan setting Tapo C310-nya ya. Ketemu lagi nanti di video berikutnya.